Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqdiran bihi wa tauhidan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali live. Hari ini tetap kita akan membahas mengenai hadis Arba'in dari Imam Nawawi. Tapi mohon maaf untuk Pak Hadian dan teman-teman yang kemarin sudah ngasih masukan, gimana kalau flipnya atau mirrornya itu dihilangkan. Terus terang, saya sudah mencoba untuk di Facebook ini, tapi saya belum ketemu nih caranya bagaimana untuk menghilangkan flipnya, karena dari beberapa tutorial yang kita dapat, itu ada satu tombol setting di kanan bawah di Facebook Stream, tetapi ternyata itu tidak kami temukan, ya, sehingga saya sudah hubungi ke Facebooknya dan tinggal menunggu jawaban bagaimana sih cara untuk melakukan setting dan kenapa tombol setting itu tidak ada di Facebook Stream saya. Ya, itu apa ini Facebook murah atau gimana ya? Atau apakah ada Facebook yang berbayar? Baik. Tapi anyway, kita akan mulai dengan hadis-hadis arba'in yang lain ya, yang menarik bagi kita, yang langsung aplikatif bagi orang-orang di kota nih ya, khususnya. Baik, hadis yang kita akan bahas kali ini adalah kurang lebih sekitar 3 hadis yang saling berkaitan ya di dalam kehidupan manusia. Kita tahu hadis arba'in ini adalah hadis-hadis yang membicarakan mengenai pokok-pokok penting di dalam agama Islam. Makanya kalau pertama kali berdakwah yang harus kita pelajari sebenarnya hadis arba'in. Karena apa? Itu adalah dakwah yang paling pas untuk orang-orang yang awam-awam kita ini, sudah disarikan oleh Imam Nawawi di dalam hadis arba'in ya. Nah, kita akan membahas hadis nomor 10, 11 dan 12. Kenapa ini penting sekali ya? Kalau waktunya cukup tiga-tiganya, kalau nggak cukup ya satu-satu. Karena hadis 10, 11, 12 ini adalah hadis-hadis tentang yang nomor 10 ini adalah kita harus menghindari yang haram. Ya, ini level manusia, level orang Islam yang paling rendah, menghindari yang haram. Yang kedua adalah hadis ke-11, yaitu adalah meninggalkan yang makruh. Dan hadis yang ketiga, yang nomor 12 adalah meninggalkan yang mubah. Ya, jadi ini saling berurutan. Insya Allah ini akan kita bahas kalau sempat waktunya ya. Kalau nggak sempat ya sudah, nggak apa-apa. Ya, baik, kita mulai dari hadis ke-10, yaitu tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Masya Allah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita akan bahas di sini adalah dari sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang cukup panjang. Ya, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Dia memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, "Hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh yang baik." Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dan kami berikan kepada kalian." Al-Baqarah 172. Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menengadahkan tangannya untuk berdoa, "Ya Rob, ya Rob," sedangkan makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, dan ia kenyang dengan barang yang haram. Masya Allah. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini adalah hadis panjang dari hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis ini jelas. Ya, hadis ini adalah merupakan dasar dari semua hukum Islam. Ya, berbagai hukum Islam, ya. Dan ini adalah berkaitan dengan memakan atau mendapatkan sesuatu yang halal. Ya, dan menjauhi yang haram. Ya. Ini cukup luas bisa kita akan dapatkan di masyarakat. Baik, supaya tidak lama, kita akan melihat dari bagaimana sesuatu yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW di atas mencakup perbuatan.
perbuatan halal dan haram, mencakup tentang harta halal dan haram, ya, ucapan halal dan haram, ya, karena ucapan juga ada yang halal dan ada yang haram, dan keyakinan, tentu saja keyakinan yang halal dan keyakinan yang haram, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu baik, bersih dari segala noda seperti riya dan ujub. Ya, makanya kita harus menghindari sesuatu yang haram dan menginfakkan sesuatu yang baik, ya, berzakat dan melakukan semua yang halal. Ya. Kemudian bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima? Ya. Unsur terpenting yang menjadikan perbuatan seorang muslim baik dan diterima adalah makanan yang baik dan halal. Dalam hadis ini merupakan isyarat yang jelas bahwa suatu perbuatan itu tidak akan diterima kecuali dengan mengkonsumsi yang halal. Ya. Dalam Al-Baqarah 168 disebutkan, wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik, halalan thayyibah. Ya, karena bagaimanapun juga syarat terkabulnya doa adalah kita memakan makanan yang halal. Ya. Jadi bahkan ketika seseorang yang di rongganya terdapat amalan yang haram, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Makanya kalau orang yang memakan makanan haram, ya, dagingnya tumbuh dari tubuh yang haram, ya, kemudian dia minum minuman keras, maka 40 hari ibadahnya nggak diterima. Tapi bukan berarti dia akhirnya tidak beribadah. Tapi kalau beribadah dia nol. Tapi kalau dia tidak beribadah dia negatif, dia dosa juga. Ya, dia sholat 40 hari tetapi nggak diterima. Tetapi kalau dia nggak sholat, dia minus, malah justru tambah bahaya. Ini disebut sebagai 40 hari amalannya nggak diterima. Berat sekali. Orang minum minuman keras itu berat sekali dosanya. Baik, kemudian yang ketiga, tidak diterimanya sebuah amalan. Maksud tidak diterima yang terdapat dalam hadis Nabi ini adalah tidak sah. Amalan tersebut tidak sah. Allah tidak menerima sholat seorang hamba yang melakukan hadas sehingga ia berwudu. Ya, sehingga pada sebagian hadis artinya tidak sempurna. Ya, tetapi di sini ya tidak sah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat adalah membersihkan harta dari barang haram. Jika seseorang memiliki harta yang haram, ya, maka ia wajib membersihkannya. Ya. Sebetulnya semua, baik yang haram atau yang halal, kita wajib membersihkannya karena kita tidak tahu di dalam barang kita ini ada yang haram apa yang enggak. Ya. Kadang-kadang ada debu-debu riba yang kita sendiri nggak tahu apakah ini haram apakah halal. Kadang-kadang kita dikasih makanan, kita nggak tahu tadi nyembelihnya halal atau haram. Ya. Ayamnya sama, ayamnya bagus, tetapi haram apa enggak? Nah, itu ya. Kita harus tahu. Ya. Kemudian yang kelima, sebab dikabulkannya doa. Ya. Tadi orang melakukan perbuatan haram itu akan meniadakan atau tidak diterima doa. Jadi bisa jadi kemarin kita, ya, banyak melakukan istighosah, tapi kok kondisi bangsa kayaknya kita rasakan, ya, kondisi umat Islam sekarang kok gini-gini amat tetap, ya. Kenapa gitu, ya? Nah, ternyata kita harus cek apakah di dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang haram sehingga doa kita walaupun 1000, walaupun istighosah kubro, tetapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sesuatu variabel penghambatnya, gitu. Seperti kalau kita punya wifi, ya, untuk memancarkan dari, kalau seandainya di tengah-tengahnya ada tembok, ada tabir, maka itu akan menghalangi wifi itu. Semakin panjang, semakin tebal dosanya, semakin tebal temboknya, semakin susah wifi-nya itu. Doa juga begitu. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah meminta hujan, tetapi Allah tidak menurunkan juga. Ternyata di dalamnya ada seorang yang melakukan maksiat, pernah melakukan maksiat besar. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada jamaah, siapakah di antara kalian yang melakukan maksiat besar sehingga doa kita susah diterima?
Tentu saja orang ini malu untuk berkata karena kan ada banyak orang. Lalu orang ini bertobat di tengah-tengah jamaah tadi. Dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat sambil dia deg-degan kalau seandainya Nabi Musa tahu bahwa itu yang melakukan dia. Akhirnya dia berdoa. Dan tiba-tiba hujan. Lalu Jibril membisikkan kepada Musa bahwa sesungguhnya yang menurunkan rahmat Allah berupa hujan kali ini bukan karena sholat hujan ini, tetapi karena diterimanya tobat orang tadi. Masya Allah. Jadi orang di sini pelajarannya, orang yang berdosa susah untuk diterimanya doanya. Tetapi jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka itu bisa mengkafarati semua dosa-dosa dia. Seperti orang yang berzina, ketika dia dirajam, maka diampuni saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala zinanya. Bahkan menurut hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang wanita dirajam, maka pahala wanita itu ya, atau ampunan yang diberikan Allah kepada wanita itu bisa mengkafarati dirinya hingga dia bisa masuk ke surga. Dan ampunan yang diberikan kepada wanita itu jika disebar sisanya kepada penduduk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah bisa masuk surga. Masya Allah. Asal itu harus menjalankan hukum Islam. Kalau nggak mau menjalankan hukum Islam, hukum penjara doang, ya nanti di akhirat masih ada pertanggungjawaban yang lebih berat. Baik. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata melakukan perbuatan dosa itu, melakukan perbuatan haram itu menghalangi doa. Sekarang apa saja yang bisa atau penyebab dikabulkannya doa selain yang pertama tadi, menghindari makanan-makanan haram. Yang kedua adalah melakukan perjalanan jauh. Ya, melakukan perjalanan jauh. Ya, jadi ada 3 doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa orang yang dizalimi, doa musyafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Ya, karena perjalanan jauh ini beban yang dirasakan itu berat orang yang melakukan safar, sehingga semakin lama suatu perjalanan maka doa itu akan semakin dikabulkan. Masya Allah. Ya. Termasuk tadi doa orang yang dizalimi itu juga sangat terkabul. Makanya kalau Anda sedang dizalimi, nikmati untuk berdoa. Ada doa-doa apa ya kira-kira kemarin yang masih belum terrealisasi? Berdoalah pada saat Anda dizalimi. Jadi ini ada kesempatan. Jadi bukan malah takut, bukan malah putus asa ketika dizalimi, tetapi percayalah bahwa ketika kita dizalimi itulah waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian juga doa orang tua terhadap anaknya. Maka ibu, bapak jangan sembarangan berbicara tentang anak, ya. Apalagi sampai memarahi anak, membentak anak dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang kasar dan sebagainya. Karena itu bisa menjadi doa. Syarat dikabulkannya doa adalah yang pertama menghindari yang haram. Yang kedua adalah ketika kita melakukan safar atau perjalanan. Yang ketiga ketika kita dizolimi. Yang keempat adalah doa kepada orang tua kepada anaknya. Yang kelima, baju yang kusut dan kondisi yang sangat lelah, ini juga akan bisa menyebabkan orang dikabulkan doanya. Jadi kalau Anda capek, sambil istirahat di rest area, berdoalah. Ya. Kemudian yang ketiga, menengadahkan kedua tangan. Ini juga adalah sebab dikabulkannya doa. Sesungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Ia malu untuk tidak mengabulkan permohonan hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Hanya saja ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau setelah sholat tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi kalau di luar sholat silakan angkat tangan. Karena ini adalah sesuatu yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Bahkan ketika sholat istisqa, Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya hingga tampak ketiaknya yang putih. Ya, dan beliau juga mengangkat kedua tangannya untuk dimenangkan di dalam perang, yaitu perang
Badar. Hingga sorbannya terjatuh gitu, Masya Allah ya. Kemudian yang berikutnya, supaya doa tetap bisa dikabulkan, betul-betul berharap kepada Allah ya. Roja, kita benar-benar berharap kepada Allah ya, inilah yang menyebabkan dikabulkannya doa ya. Pengharapan tersebut juga bisa dilihat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba berkata ya Rob, ya Rob, ya Rob sampai 4 kali, niscaya Allah berfirman, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah niscaya akan aku beri. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, 4 kali ya, jangan lupa. Berikutnya penghalang doa ya, dalam hadis yang kita bahas ini adalah penghalang doa adalah jika kita menggunakan sesuatu yang haram, makan haram, bajunya haram ya, dan lain sebagainya, minuman dan lain sebagainya. Kemudian hadis ini mendorong kita untuk selalu melakukan sesuatu yang halal ya. Jangan yang haram. Pastikan ada sertifikasi halal di setiap barang-barang processing. Barang-barang processing itu apa? Barang-barang yang mengandung hal-hal yang tidak jelas, campuran, mixing, commingle. Kalau kita makan ayam jelas bentuknya ayam ya. Tapi ketika kita makan nugget itu susah. Nugget ini apa isinya? Itu susah. Ketika kita makan kornet susah. Bener nggak daging semua? Apalagi ketika kita makan roti, kita nggak tahu roti ini bener nggak sih, gitu ya. Nanti akan kita bahas di hadis berikutnya, insya Allah di hadis yang ke-11 besok. Ya kapan-kapan insya Allah akan kita review lagi. Jadi nggak apa-apa kita review dikit-dikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mengkafarati dosa-dosa kita, lakukan infak sebaik-baiknya. Apalagi di zaman sekarang, sedekah sangat amat dibutuhkan bagi kita semua. Bayangin, kalau bapak dan ibu-ibu, ya, dalam hadis jelas dikatakan sedekah itu menghindari dari wabah dan huru-hara. Istilahnya sekarang apa nih? Jaring pengaman sosial. Jadi ketika ada wabah, orang-orang suruh tinggal di rumah, orang-orang nggak ada kerjaan, yang kaya memberi sedekah kepada yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya tetap terjadi lockdown. Kalau sekarang kan enggak. Kita sekarang ini melakukan relaksasi bukan karena virusnya sudah habis, tetapi karena uangnya sudah habis. Bukan begitu kalau Islam. Kalau Islam tetap harus lakukan lockdown sampai virusnya habis. Orang-orang yang kaya didorong untuk melakukan apa? Didorong untuk melakukan sedekah. Karena sedekah menghindari wabah. Itu tadi, karena dengan orang lockdown, orang kan wabah kan hilang. Tapi lockdown itu dengan apa? Supaya tetap hidup, dengan beraktivitas sosial, dengan bersedekah, gitu ya. Dan menghindari huru-hara otomatis. Kalau orang udah kelaparan, nggak ada yang ngasih sedekah, huru-hara terjadi. Itu saja yang mungkin harus kita selalu ingatkan. Insya Allah pertemuan yang singkat ini kita akan bermanfaat ya di kemudian hari, dan ya kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bisa memberikan yang terbaik dan selalu bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Pastikan ikuti, ada sertifikasi MUI baru kita beli barang itu, khususnya produk-produk olahan. Demikian yang bisa kami hadirkan. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, dan kita masih berusaha supaya ini nggak mirror ya. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan masukan kemarin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.